Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kemunduran umat Islam pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk mapel kelas 11 Madrasah Aliyah. Nah, pada materi ini kita akan ada kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah mempelajari materi ini. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu tentang spiritual. Diharapkan nanti kalian dapat menghayati bahwa kemunduran umat Islam itu disebabkan menjauhnya umat Islam dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar yang kedua tentang sosial, yaitu mengamalkan sikap introspeksi, belajar dari pengalaman yang telah lalu. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga tentang pengetahuan, dapat menganalisis kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Yang keempat, kompetensi tentang keterampilan. Kalian nanti diharapkan dapat menyimpulkan sebab-sebab kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Adapun peta konsep pada materi tentang kemunduran umat Islam, yaitu yang pertama dengan adanya faktor-faktor penyebab kemunduran Islam, yang kedua penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, dan yang ketiga munculnya gerakan pembaharuan Islam. Sebelum kita membahas tentang 3 sub materi ini, kita refleksi dan kita mengingat kembali tentang masa kejayaan Islam itu sendiri. Jadi masa kejayaan Islam itu dimulai ketika pada masanya Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana awal mula pemerintahan berbentuk Islam yaitu ketika pada masa Nabi Muhammad, di mana beliau selalu menerapkan tentang keadilan, toleransi, bagaimana cara memimpin sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun cara beliau itu diteruskan oleh para sahabat-sahabat beliau, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Beliau meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dalam memimpin pemerintahan. Jadi menerapkan bagaimana cara menerapkan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam, mengedepankan yang namanya musyawarah. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin inilah ada kemajuan yang dicapai Islam, yaitu terbentuknya Mushaf Utsmani, yaitu Al-Quran yang jadi pedoman kita saat ini. Dan ada pula jasa-jasa seperti Khalifah Abu Bakar yang berhasil melawan orang-orang murtad, dan juga Khalifah Utsman yang mengawali terbentuknya tentara laut. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin dilanjutkanlah dengan adanya sebuah dinasti atau daulah. Yang pertama itu adanya daulah Bani Umayyah yang berada di Damaskus yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga mengantarkan Islam mengalami kemajuan, di mana pada daulah ini bidang politik atau bidang pemerintahan mengalami kemajuan. Kemudian ada juga diteruskan ketika pada masanya dinasti Bani Abbasiyah yang berada di Baghdad. Pada masa dinasti atau daulah Abbasiyah inilah umat Islam mengalami puncak kejayaan atau golden age, di mana ilmu pengetahuan banyak berkembang pada masa Abbasiyah, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan agama saja, tetapi dalam ilmu umum. Nah, dari banyaknya ilmu-ilmu inilah yang menghantarkan Islam mengalami kemajuan atau kejayaan. Banyak orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang belajar tentang ilmu pengetahuan kepada orang-orang Islam pada masa Abbasiyah. Kemudian selain itu juga ada dinasti atau daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Ini ada beberapa, salah satu peninggalan bentuk kejayaan daulah Umayyah berada di Andalusia, yaitu Istana Al-Hamra. Selain itu juga ada daulah Utsmani yang berada di Turki. Ini merupakan salah satu bentuk, yaitu Hagia Sophia, merupakan gereja yang berada di Konstantinopel, yang mana Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh Muhammad II Al-Fatih. Nah, dari penaklukan inilah kemudian gereja diubah menjadi masjid, difungsikan menjadi masjid, dan kemudian dijadikan museum, dan sekarang beralih kembali menjadi masjid.
Kemudian untuk selanjutnya ini ada juga Daulah Mughal yang berada di India. Ini merupakan salah satu bentuk peninggalan yang diakui di dunia, yaitu Taj Mahal, yang merupakan salah satu bentuk peninggalan dinasti Mughal, di mana dinasti Mughal ini menyebarkan Islam di tengah-tengah mayoritas agama Hindu di lingkungan negara India. Kemudian selain itu juga ada Daulah Syafawi yang ada di Persia, yang merupakan kota Isfahan ini merupakan bentuk kemajuan dari Daulah Syafawi. Inilah sedikit beberapa kemajuan yang dicapai oleh dinasti begitu pula Khulafaur Rasyidin dan masa Rasulullah SAW, merupakan bentuk atau masa kejayaan umat Islam. Kita kembali pada kemunduran umat Islam. Yang pertama, kemunduran umat Islam. Jadi pada awal abad ke-17, Islam mengalami kemunduran, satu persatu dinasti Islam mulai runtuh, dan di barat terjadi masa pencerahan atau Renaissance yang mana mengalami kemajuan dalam bidang keilmuan dan teknologi. Awalnya pihak barat mereka belajar kepada ilmuwan Islam yang kemudian dikembangkan hingga mengalami kemajuan, dan buku-buku Islam yang dulunya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sekarang sebaliknya buku Eropa diterjemahkan ke bahasa negara timur. Jadi ilmuwan Islam itu maju ketika pada masa dinasti Bani Abbasiyah, kemudian terbalik ketika para dinasti hancur, maka berubahlah Eropa yang mengalami kemajuan. Kemajuan barat itulah yang menjadi faktor nanti akan terjadinya gerakan pembaharuan atau tajdid pada abad ke-18 di negara-negara Islam untuk belajar militer, pendidikan, dan lain-lain kepada negara barat. Ada beberapa faktor-faktor atau penyebab kemunduran Islam. Yang pertama itu ada faktor internal. Adapun faktor internalnya yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Jadi terjadi perebutan kekuasaan di kalangan para penguasa maupun di kalangan para pekerja di pusat pemerintahan itu sendiri maupun di kalangan istana. Kemudian yang kedua, kehidupan istana dan pemerintahan yang melampaui batas seperti minum-minuman keras, berjudi, bermain perempuan, berpesta fora. Itu yang merupakan salah satu penyebab kemunduran Islam. Yang ketiga, munculnya aliran-aliran sesat, yang mana dengan aliran-aliran ini banyak umat Islam yang melenceng dari ajaran Al-Quran dan hadis yang murni. Yang keempat, fanatisme keagamaan maupun kesukuan. Jadi fanatis itu suka terlalu berlebihan atau mengutamakan terhadap keagamaan maupun kesukuan yang terlalu berlebihan, tidak sesuai pada batasannya. Kemudian yang kelima, kemunduran ekonomi dan politik. Yang keenam, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. Dengan adanya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri, akhirnya dinasti yang awalnya besar, kekuatannya besar, ketika terpecah belah, maka kekuatan itu akan menjadi terpecah belah juga dan akan menjadi lemah. Dan kelemahan itulah yang akan menyebabkan gampang atau mudahnya sebuah dinasti atau sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan itu ditaklukkan oleh lawannya. Kemudian untuk selanjutnya, ketertinggalan dalam bidang teknologi militer. Dan yang terakhir, perubahan sistem pemerintahan dari khilafah ke kerajaan. Jadi khilafah ini betul-betul diterapkan ketika pada masanya Rasulullah dan pada masanya Khulafaur Rasyidin. Dari perubahan inilah jadi dari khilafah ke kerajaan yang mengakibatkan Islam itu mengalami kemunduran. Nah, selain ini juga ada beberapa faktor internal yang menyebabkan dinasti atau umat Islam mengalami kemunduran, yaitu menurunnya keimanan umat Islam. Jadi menurunnya keimanan umat Islam itu bisa ditunjukkan dengan umat Islam itu tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian umat Islam banyak meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Paham qadha dan qadar dirusak oleh paham fatalisme yang membawa umat Islam pada keadaan statis. Maksudnya qadar yang dirusak ini artinya bahwasanya
qada itu ada takdir Allah yang benar-benar tidak bisa dirubah, tetapi ada takdir Allah yang juga bisa dirubah. Lah, paham fatalisme itu yang menganggap bahwasanya takdir Allah itu tidak bisa dirubah sama sekali, sehingga mereka pasrah dengan keadaan. Pada dasarnya qadarnya Allah itu juga bisa dirubah, sehingga ketika dirubah maka manusia itu akan bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau merubah nasibnya yang dianggap kurang beruntung. Nah, dengan berusaha itulah akan menjadi pribadi yang lebih baik. Lah, inilah yang kemudian dirusak sehingga mereka tidak mempercayai adanya ketentuan Allah yang bisa dirubah atau qadarnya Allah. Sehingga dengan sifat seperti itulah akhirnya umat Islam menjadi statis, tetap tidak bisa berubah, tidak bisa maju menjadi orang yang lebih baik sesuai atau mengikuti keadaan zaman. Kemudian umat Islam cenderung jumud, beku, dan kaku dalam pemikiran sehingga menghambat perkembangan Islam. Inilah yang saya maksud tadi, bahwasanya umat Islam dalam berpikir mereka tidak bisa rasional, mereka hanya bersifat tradisional, tidak mengikuti perkembangan zaman, hanya mengikuti ajaran-ajaran yang dahulu, tidak mengikuti adanya perubahan-perubahan atau keadaan yang baru. Kemudian umat Islam tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak menghargai kekuatan akal untuk berpikir. Umat Islam banyak mengikuti paham fatalisme, maksudnya sama dengan sebelumnya. Dan melemahnya rasa persaudaraan dan persatuan umat Islam akhirnya terpecah belah. Nah, ini akhirnya ketika umat Islam itu bersatu, maka kekuatan itu akan utuh dan kuat. Tetapi kalau sudah bercerai-berai, maka kekuatan itu akan lemah dan mudah untuk dihancurkan atau diserang. Dan mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan terakhir, mundurnya umat Islam sebab hilangnya semangat jihad. Jadi ketika umat Islam keimanannya itu lemah atau menurun, maka sifat semangat mereka, cinta mereka terhadap agama, kemudian semangat mereka untuk berjalan di jalan Allah, memperjuangkan agama itu juga menurun. Itulah yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran. Selain faktor-faktor internal, ada juga faktor-faktor penyebab kemunduran Islam dari segi eksternal. Yang pertama yaitu Perang Salib, permusuhan antara umat Islam dan Kristiani. Jadi Perang Salib ini merupakan perang antara bangsa Barat dan bangsa Timur, di mana bangsa Timur itu diwakili oleh umat Islam dan bangsa Barat itu diwakili oleh umat Kristiani. Kenapa dinamakan Perang Salib? Karena umat Kristiani ketika melakukan perang, mereka menggunakan tanda-tanda salib di kalung mereka, lencana mereka, ataupun bendera mereka. Kemudian adanya serangan tentara Mongol. Ini serangan tentara Mongol itu merupakan salah satu penyebab runtuhnya juga dinasti Bani Abbasiyah, yang merupakan dinasti Abbasiyah ini merupakan puncak kejayaan atau golden age dari umat Islam itu sendiri. Dan adanya yang ketiga, lemahnya beberapa dinasti besar yang tadi terpecah belah, kemudian menjadikan Imperium Barat seperti Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain, mereka mulai memasuki wilayah Islam dan menguasai wilayah Islam. Pembahasan yang B tentang penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Jadi setelah Islam itu mengalami kelemahan, maka mulailah muncul bangsa-bangsa Barat itu masuk ke dalam wilayah Islam. Jadi masuknya bangsa Barat itu ada motivasi yang mereka ingin kuasai. Jadi motivasi bangsa Barat ingin menguasai Islam itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu goal, semangat mencari keuntungan. Jadi semangat mencari keuntungan itu mereka lakukan melalui bidang ekonomi, yaitu perdagangan internasional di tempat-tempat wilayah-wilayah atau negara-negara Islam yang mengalami kemajuan. Kemudian yang kedua yaitu glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuatan atau politik. Jadi mereka juga masuk ke dalam bidang pemerintahan, politik dengan menggalakkan defeat at impare, politik pecah belah. Nah, jadi mereka memecah belah bagaimana keadaan yang ada di istana atau pemerintahan, menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Jadi ketika bangsawan dan rakyat kecil itu sudah terpisah, maka mereka juga tidak ada jarak yang memisahkan
antara pertemuan mereka. Beda dengan ketika pada masanya Rasulullah maupun ketika pada masanya Khulafaur Rasyidin, mereka tidak ada bedanya, baik itu kepala negara, Rasulullah kepada rakyatnya, kemudian para khalifah kepada rakyatnya, mereka sama-sama sebagai manusia biasa ciptaan Allah yang memiliki kelebihan sama, sehingga mereka tidak ada batasan, bisa bermusyawarah di lingkungan yang sama, di tempat yang sama. Itulah yang menyebabkan mereka bisa berbaur, bisa merasakan penderitaan maupun kesenangan dari rakyatnya. Itulah yang menjadikan umat Islam bisa kuat dan bisa bersatu. Tetapi ketika mereka mengalami pemisah, maka antara bangsawan dan rakyat kecil, antara penguasa dan rakyat kecil, maka seorang pemerintah atau seorang kepala pemerintah, mereka tidak akan mengerti bagaimana perasaan rakyat dan bagaimana kondisi rakyat, yang akhirnya mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Itulah yang menyebabkan orang-orang barat itu mudah untuk memasuki wilayah Islam dalam bidang pemerintahan atau dalam bidang politik. Kemudian yang ketiga, melalui motivasi gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah melalui misionaris atau zending. Jadi mereka melalui tokoh-tokoh Kristen, mereka mulai memasuki wilayah Islam dan mulai mengajarkan tentang tentang Kristen kepada mereka-mereka yang imannya lemah. Dengan adanya kemunduran Islam yang dialami oleh Islam, akhirnya ada beberapa tokoh yang mereka akhirnya tergugah untuk melakukan pembaruan, sehingga muncullah gerakan pembaruan dalam Islam itu sendiri. Munculnya gerakan pembaruan Islam itu disebabkan adanya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam yang memandang pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam, sehingga nantinya Islam semakin kuat dan berjaya. Kemudian yang kedua, mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaharuan dalam segi keagamaan. Yang ketiga, kebangkitan Islam merupakan kesadaran keimanan dalam membangun kehidupan sesuai dengan prinsip Islam, baik melalui gerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, pembaruan Islam atau ada beberapa kelompok yang melakukan pembaru. Yang pertama dari kelompok sistem pendidikan. Jadi ada kelompok yang memilih melakukan pembaruan dalam segi pendidikan. Kelompok ini beranggapan atau meniru sistem yang dilakukan Barat, di mana sistem Barat itu lebih mengedepankan dalam pengembangan sains dan teknologi. Dengan melakukan sains dan teknologi inilah diharapkan Islam akan mengalami kemajuan. Adapun tokohnya yaitu yang pertama Sultan Mahmud II yang berasal dari Turki Utsmani, kemudian Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Kelompok yang kedua yaitu kelompok modernis, merupakan kelompok yang mengacu pada penyebab kemunduran Islam itu sendiri, yaitu meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga kelompok-kelompok ini kemudian dalam gerakannya mengajak umat Islam untuk kembali berpedoman pada Al-Quran dan hadis disertai dengan ijtihad. Adapun tokohnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Dan yang terakhir ada kelompok nasionalis. Kelompok ini bergagasan berdasarkan yaitu orientasi bahwa umat Islam itu berasal dari berbagai bangsa, lingkungan, dan budaya yang berbeda, sehingga dengan keadaan itulah memerlukan pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan rakyat, bangsa, atau negaranya. Gerakan inilah yang banyak membantu umat Islam memperjuangkan kemerdekaan negaranya, di mana umat Islam yang banyak melakukan gerakan atau contoh ini adalah seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan singkat tentang kemunduran umat Islam. Semoga dengan penjelasan sedikit ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.